Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، حتى ذكر 10 مبشرين في الجنة. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan memuji dan memanjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidak malam ini karena 3 hal. Yang pertama, kita memuji Allah, alhamdulillah malam ini sudah masuk malam 17 Zulqa'dah 1446 Hijriyah. Tidak lama lagi pelaksanaan prosesi puncak ibadah haji akan berlangsung. Jadi kurang lebih setengah bulan lagi kemudian masuk bulan haji Zulhijjah. Walaupun sekarang Zulqa'dah juga termasuk bulan haji, bahkan termasuk bulan haram. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dengan musim-musim kebaikan. Sebagaimana kezaliman sangat diharamkan ketika bulan haram, maka begitu pula kebaikan sangat dimuliakan kalau dilaksanakan di bulan haram. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memuji Allah, alhamdulillah malam ini atau sebelumnya tadi ketika menjelang maghrib hujan begitu lebat, Masya Allah, sudah beberapa kali, luar biasa, bahkan di sebagian tempat sampai putus atau mati listriknya. Maka kita katakan alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimanapun keadaan kita, maka kita sepantasnya untuk mengedepankan puji-pujian kepada Allah. Karena kalau dibandingkan antara keadaan kita dengan keadaan saudara kita di belahan dunia yang lain, itu mereka lebih parah. Kita baru mati listrik sebentar sudah. Tapi katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apalagi disertai hujan, maka kita mohon kepada Allah hujan yang berkah. Allahumma shayyiban nafi'a. Alhamdulillah, ini juga kita puji Allah karena Allah mengilhamkan kepada kita, memberi taufik sehingga keadaan sesulit apapun kita masih kuat dan masih bisa untuk mengucapkan alhamdulillah. Berikutnya yang ketiga, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk kembali melanjutkan sirah sahabat, perjalanan hidup sahabat Nabi. Masih tentang Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu, yaitu dengan judul Panglima-Panglima Perang Abu Bakar As-Siddiq pada saat Perang Riddah. Jadi sudah kita sampaikan bahwa ketika memerangi orang-orang yang murtad dari agama Islam, dari kalangan Arab yang ada di sekitar Madinah, jadi secara geopolitik itu membahayakan, ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai pimpinan
beliau menunjuk panglima-panglima, komandan-komandan untuk dikerahkan ke berbagai penjuru daerah yang mana di sana terjadi pemurtadan atau orang-orang yang murtad. Baik itu karena pengaruh dari orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu atau hasad, iri, dengki, tidak lagi mau membayarkan zakat, tidak lagi mengirimkan zakat yang seharusnya mereka serahkan ke pusat yaitu Madinah. Sebagaimana mereka lakukan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan ini adalah strategi menunjuk panglima-panglima yang banyak yang sudah kita sebutkan 11 orang. Pimpinan tertinggi dari komandan-komandan tersebut adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan di kesempatan yang lalu, bahwa tema ini akan berlanjut dan bersambung. Jadi satu peristiwa tentang panglima-panglima Abu Bakar dalam perang Riddah. Kali ini kita akan menyampaikan tentang atau judul spesifiknya adalah surat terbuka Abu Bakar pada saat perang Riddah. Jadi jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Bakar sudah menunjuk panglima perang untuk dikirimkan ke berbagai daerah, beliau tidak lupa untuk menuliskan surat terbuka, yang mana panglima-panglima ini bertugas untuk menyampaikan surat terbuka itu agar diumumkan sebagai pesan dari pimpinan tertinggi Islam saat itu, Khalifatul Rasul, pengganti Rasul berwasiat. Kemudian dalam rangka menerangkan tentang maksud dan tujuan dikirimkannya pasukan-pasukan itu, kita sudah menyampaikan dan menegaskan serta menguatkan bahwa tujuannya adalah untuk menyadarkan, bukan membantai. Nah, ini banyak yang salah tafsir, salah paham. Nanti insya Allah akan menjadi jelas bagi kita tujuan pengiriman pasukan tersebut setelah kita membahas isi surat terbuka Abu Bakar yang dimaksud. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kali ini dengan judul yang sudah kita khususkan tadi, surat terbuka Abu Bakar pada saat perang Riddah, perang melawan orang-orang murtad. Kita akan membahas dua, yaitu yang tersurat dan yang tersirat. Insya Allah seperti itu. Maka kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk fokus. Yang pertama, apa isi surat dari Abu Bakar? Mari kita perhatikan dan simak apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab panduan kita dalam sirah sahabat ini. Kita memakai Al-Bidayah wan Nihayah. Silakan Bapak Ibu yang memiliki kitab atau bukunya, silakan dirujuk referensi ini. Isi surat Abu Bakar, surat terbuka dalam perang Riddah, yang dibawa oleh setiap panglima untuk diserukan dan dibacakan kepada seluruh orang saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa ini adalah permulaan dari surat-surat yang ditulis di zaman itu karena mengikuti contoh Rasulullah SAW. Beliau ketika menulis surat diawali dengan basmalah. Surat sebenarnya ungkapan hati seseorang. Sebenarnya dia adalah perkataan lisan
namun yang dituliskan. Jadi seakan-akan sebagai ganti pembicaraan Abu Bakar langsung kepada orang yang diajak bicara. Tapi karena terhalang jarak, terpisah, ya, dan dibatasi oleh waktunya tidak mungkin bersamaan, maka ada wasilah atau perantara, yaitu berupa surat yang ditulis. Kemudian tujuan yang lain dari memulai surat dengan basmalah adalah littabarruk, dalam rangka untuk ngalap berkah. Ini perlu kita luruskan. Jadi seakan-akan dalam Islam itu tidak boleh ngalap berkah. Boleh ngalap berkah, tetapi yang disyariatkan. Adapun ngalap berkah dengan cara Nabi SAW, ini fakta. Tidak ada satupun dari mereka yang meminta kepada Nabi agar diberi rezeki, nggak ada. Nah, jalan seperti inilah yang sepatutnya kita contoh. Jadi ngalap berkah boleh. Salah satunya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Abi Bakrin khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila man balaghahu kitabi hadza, kepada orang-orang yang sampai surat ini kepadanya. Jadi kepada siapa saja yang surat ini sampai ke yang bersangkutan. Min ammatin wa khasatin, baik secara umum maupun secara khusus. Baik orang-orang awam maupun orang-orang khususnya, siapapun dia, tidak terkecuali. Wa aqama ala islamihi aw raja'a anhu, baik orang-orang yang tetap berada di dalam agama Islam maupun yang telah keluar dari Islam. Berarti kan umum. Sehingga surat ini terbuka, makanya kami buat judul surat terbuka. Karena surat ini bukan hanya ditujukan khusus untuk orang-orang yang murtad, tidak. Tapi secara umum. Ala man ittaba'al huda. Semoga kesejahteraan, keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Dan ini salam yang umum. Baik yang masih di dalam agama Islam maupun yang di luar Islam. Boleh. Jadi kalau kita ingin membalas salam dari orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita, Pak, kan biasa tuh lihat kita pakai peci haji misalnya, apalagi ya yang disebut-sebut Pak Haji. Kadang-kadang non muslim itu dia mengucapkan salam sama kita. Pak Haji, Assalamualaikum. Kita tahu kalau dia non muslim, maka bagaimana balasan kita? Enggak boleh Pak kita katakan waalaikumsalam. Enggak boleh Pak. Itu kalau mau yang panjang. Keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Jadi kalau kamu masuk Islam baru salam. Atau Pak waalaikum. Atau waalaikum. Jadi lebih umum. Dan kepadamu juga. Jadi tidak kita spesifikkan salamnya. Waalaikum. Kalau untuk orang kafir. Salamun ala man ittaba'al huda. Walam yarji' ba'dal huda illa dhalalah wal hawa. Dan tidaklah keluar dari petunjuk sesudah mendapat petunjuk kecuali dia keluar kepada kesesatan. Jadi kalau sudah dapat petunjuk terus tidak mau lagi berada dalam petunjuk itu alias sesat. Kalau bukan petunjuk Allah dan Rasulnya yang kita cari, terus petunjuk siapa lagi Pak? Inna hudallah huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Fa inni ahmadullaha ilaikumul ladzi la ilaha illahu. Kemudian beliau memuji Allah.
Sesungguhnya aku benar-benar memuji Allah yang tidak ada ilah yang benar dan berhak untuk disembah kecuali hanya Dia saja. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut dan layak untuk diibadahi kecuali hanya Allah semata-mata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini namanya tasyahud, Pak. Tasyahud. Jadi memuji Allah kemudian bertasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disinilah dalil, Pak, tajdid tasyahud. Tajdidus syahadah atau tajdidus syahadatain, memperbaharui dua kalimat syahadat. Bukan berarti ketika orang mengulang-ulang pengikraran atau pengucapan dua kalimat syahadat, wah berarti ini Islamnya nggak beres. Keliru, Pak. Mengulang-ulang sesuatu bukan berarti sebelumnya keadaannya nggak benar, nggak baik, tidak. Tapi justru dalam rangka penguatan, pengokohan. Nuqirru bima jaa bih. Kami tetapkan, kami menerima apa yang datang bersama Nabi SAW, yaitu petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW, Islam. Nuqirru bima jaa bihi, yakni nuqirru bil Islam. Kami menerima Islam sebagai agama. Wa nukaffiru man abadzalik wa nujahiduh, dan kami mengkafirkan orang yang enggan masuk ke dalam Islam. Jadi orang yang di luar Islam ya kafir. Gak ada istilahnya, Pak. Wah, ini masa kita mengkafirkan orang di luar agama kita, seakan-akan agama kita yang paling benar. Terus mau akidah yang bagaimana, Pak? Inilah akidah Islam yang harus kita yakini, bahwasanya satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah ya agama kita ini, Pak. Kalau beragama tidak sampai kepada derajat itu, belum beragama. Wong orang di luar sana juga mengakui dan meyakini kalau agamanya yang paling benar kok. Masa kita orang Islam nggak boleh meyakini bahwa agama kita lah agama yang paling benar? Ini akidah. Makanya bahaya, Pak, hati-hati kalau ada orang yang mempropagandakan bahwasanya moderasi beragama itu. Nah, ini tentang bagaimana Islam moderat itu. Islam moderat bukan Islam yang meyakini bahwa bukan hanya Islam agama satu-satunya yang benar. Bukan itu. Tapi justru Islam moderat adalah Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Loh, masa itu moderat? Bukannya itu ekstrim? Tidak. Kalau seandainya Islam bukan agama yang paling benar, lalu untuk apa Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam? Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Untuk apa Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum? Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagi kalian. Agama apa ini maksud? Kalau bukan Islam. Jadi ini sudah harga mati, Pak. Jangan mau ditipu atau dibohongi oleh orang-orang yang memiliki pemahaman yang katanya, mohon maaf, moderat. Yaitu dengan mengatakan kita nggak boleh merasa kalau agama kita yang paling benar. Ini bahaya, Pak. Kalau kita punya keyakinan seperti itu dan mati di atas keyakinan itu, naudzubillah. Saya hanya bisa mengatakan naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari penyimpangan pemikiran seperti itu. Nuqirru bima jaa bih wa nukaffiru man aba dzalika wa nujahiduh, dan kita perangi
orang-orang yang menghambat dakwah Islam sebagai agama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Nah. Loh, ini surat atau khutbah gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui, tadi seperti yang sudah kita katakan, surat itu pada dasarnya adalah ucapan lisan yang ditulis. Kadang-kadang surat itu ditulis langsung oleh pemilik surat yang bersangkutan. Kadang-kadang dieja atau didikte. Saya ngomong, omongan saya ditulis. Atau saya perintahkan tukang ketik saya, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan lisan saya yang dituliskan. Makanya amma ba'du ini Pak bukan rutinitas atau semacam ritual yang tidak ada hikmahnya. Bahkan sempat dulu pernah jadi bahan candaan, saking panjangnya muqaddimah 15 menit baru amma ba'du gitu ya. Ini kurang pantas kalau kita candai seperti itu. Karena amma ba'du ini adalah perkataan yang sering dikatakan oleh Nabi SAW. Memang dia bahasa Arab yang artinya adapun setelah itu. Amma ba'du. Jadi setelah memuji Allah, mengulang kembali syahadatain, maka beliau pun mengatakan, jadi setelah amma ba'du itu biasanya inti atau isi surat. Amma ba'du. Fa inna Allah arsalahu bil haqqi min indih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya, yaitu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisinya. Artinya Allah pilih langsung nabi kita itu sebagai nabi penutup. Ila khalqihi basyiran wa nadhira. Yang Allah utus Nabi Muhammad SAW ini kepada seluruh makhluknya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Basyir, nadhir. Wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Dan sebagai pendakwah yang menyeru kepada jalan Allah dengan izinnya. Jadi ini untuk menunjukkan kalau Rasul Muhammad SAW itu betul-betul utusan dari Allah Jalla wa'ala, wasirajan munira, dan sebagai penerang yang terang benderang, pemberi penerangan. Siraj itu istilah untuk matahari sebenarnya. Jadi sesuatu yang memiliki cahaya, ya, yang menerangkan. Liyunzira man kana hayyan, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang masih hidup. Dengan apa? Dengan Quran, Pak. Makanya Al-Quran ini kan surat Yasin. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Itu kan isi surat Yasin, Pak. Surat yang sering dibaca tetapi kadang-kadang tidak dipahami dengan baik. Kalau kita betul-betul merenungkan salah satu ayat dari surat Yasin tersebut, maka surat Yasin sebaiknya itu dibaca untuk orang hidup, bukan untuk orang mati, Pak. Liyunzira, agar dia memberikan peringatan, man kana hayyan, bagi orang-orang yang masih hidup. Karena orang yang sudah mati, Pak, tidak bermanfaat lagi ayat Al-Quran itu dibacakan. Sudah selesai, Pak, masanya, Pak. Wa yahiqqal qawlu, dan supaya tegak perkataan atau argumentasi, dalil, hujjah, alal kafirin, atas orang-orang kafir yang enggan untuk menerima dakwah, yang sampai sekarang tidak mau menerima kebenaran Islam. Ini dibacakan terus ayat sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Fahadallahu bil haqqi man ajaba ilaih, maka Allah memberikan petunjuk
bagi orang-orang yang mau menerima kebenaran tersebut. Jadi orang itu Pak semakin masuk, istilahnya kalau sudah masuk Islam, kemudian dia mempelajari Islam itu dengan benar, dia pelajari tuntunan Islam, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, itu insya Allah akan merasakan Pak kenikmatan Islam. Makanya kan orang mu'allaf dari non-muslim masuk Islam, itu biasanya keislamannya kuat. Biasanya, walaupun ada kasus, oknum. Dan itu berpulang kepada niat masuk Islam itu untuk apa? Ketahuannya di situ Pak. Ikhlas atau tidaknya orang itu masuk Islam. Maka yang benar itu adalah ketika orang mau mempelajari Islam dengan tuntunan yang benar, insya Allah dia akan semakin kuat dan semakin kokoh berpegang teguh dengan Islam itu. Gak mau keluar lagi dari Islam. Fahadallahu bil haqqi man ajaba ilaih. Orang yang mau menerima kebenaran Islam akan diberi petunjuk oleh Allah. Wa daraba Rasulullah SAW man adbara an. Dan Rasulullah SAW memberikan sanksi, hukuman kepada orang-orang yang berpaling darinya. Apa sanksinya? Orang kafir Pak, yang masih mau tinggal di wilayah orang Islam, ya, ketika Fatu Mekkah, Rasul SAW tidak memaksa. Maka la ikraha fid din, ini berlaku untuk orang di luar Islam. Tidak ada paksaan orang di luar Islam untuk memeluk agama Islam. Tapi ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya kalau sudah menyatakan saya muslim, konsekuensi sebagai muslim harus dilaksanakan secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Kalau menguntungkan saya ikut, tapi kalau nggak ada keuntungan, jangan dululah. Nah ini cara-cara beragama orang munafikin. Hati-hati Pak. Ya. Hatta sara ilal Islam taw'an aw karha. Sampai pada suatu titik di mana semuanya menuju kepada Islam, mengakui kebenaran Islam, baik itu dengan suka hati, dengan kerelaan ataupun terpaksa. Taw'an aw karha. Mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya secara kauni mengakui kebenaran dan absolutnya Islam sebagai satu-satunya agama yang hak. Tsumma tawaffallahu rasulah. Kemudian Allah mewafatkan rasulnya karena sudah selesai Pak risalahnya, tugas beliau sudah selesai Pak. Wa qad naffadha li amrillah. Nah ini pengakuan Abu Bakar tentang Rasulullah, kinerja Rasulullah SAW. Sungguh beliau Nabi Muhammad SAW telah melaksanakan perintah Allah, wa nasaha li ummatih, dan telah berbuat baik untuk umatnya ini. Yakin gak Pak dengan kebaikan Nabi kita terhadap kita? Udah yakin ya Pak ya? Gak perlu saya sebutkan lagi ya, gak perlu saya ingatkan lagi. Nabi kita paling penyayang sama kita. Bahkan lebih sayang Nabi kita kepada kita, melebihi kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita menzalimi diri kita sendiri kok. Wa nasaha li ummatihi wa qadha alladhi alaihi, dan telah menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Wa kana Allahu qad bayyana lahu dzalik, dan Allah telah menerangkan hal tersebut. Wa li ahli Islam, dan kepada orang-orang Islam, fil kitabil ladzi unzil, di dalam kitab Al-Qur'an yang diturunkan. Faqal innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad, dan mereka juga akan mati. Semuanya akan mati. Jadi diingatkan oleh Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang manusia biasa, mayit.
Wa innahum mayyitun wa innakum mayyitun. Mereka akan mati, kalian juga akan mati. Waqal, kemudian Abu Bakar menambahkan ayat atau dalil, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, dan tidaklah kami jadikan bagi seorang manusia sebelummu kekekalan. Jadi enggak ada yang kekal. Pak Ustadz, sekarang Rasul yang masih hidup kan Nabi Isa. Betul? Tapi nanti suatu saat di akhir zaman setelah tugas Nabi Isa selesai, diantaranya membunuh Dajjal, membunuh babi, dan tugas-tugas beliau yang lainnya, beliau juga akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kekal. Afa in mitta fahumul khalidun. Apakah kalau engkau mati wahai Muhammad, mereka kekal? Enggak. Wa qala lil mu'minin, dan Allah juga berfirman untuk orang-orang yang beriman. Wa ma Muhammadun illa rasul, seperti yang sudah kita nukilkan dalam muqaddimah kajian kita kali ini. Dan tidaklah Muhammad melainkan hanya sebagai seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu para rasul sebelum dia. Telah berlalu kemana? Meninggal, Pak. Afa immata au qutila qalabtum ala aqabikum. Nah, ini ditujukan kepada orang yang beriman. Hei orang-orang yang beriman, apakah kalau nabi kalian mati? Afa immitta, ini untuk Rasul sebenarnya. Apakah kalau engkau mati wahai Muhammad? Au qutil, atau dia terbunuh. Afa immata, bukan mitta ya, afwan. Afa immata au qutila. Apakah kalau dia wafat, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, au qutila, atau terbunuh di medan perang. Nah, seperti isu yang terjadi pada perang Uhud. Kan isunya yang dihembuskan Rasulullah SAW telah wafat, telah terbunuh. Inqalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali ke belakang, artinya kalian enggak percaya lagi dengan kebenaran Islam. Kalian tidak percaya dengan pertolongan Allah hanya gara-gara kok cuma sebentar ya, kok cuma tahun ketiga ya, dah selesai Nabi kita. Kan gitu Pak, kalau seandainya berita kalau Nabi wafat di medan perang Uhud, benar. Kan ujian ini Pak. Apakah kalau sang Nabi yang menyampaikan risalah pesan Allah itu meninggal dunia, telah habis masa tugasnya, kemudian kita enggak jadi Islam lagi, keluar dari agama Islam? Wa may yanqalib ala aqibaihi, maka barang siapa yang berpaling ke belakang, fala yadurrallaha syai'a, maka ketahuilah sekali-kali hal tersebut tidak akan memudaratkan bagi Allah sedikit pun. Allah enggak dirugikan. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ini ketika ayat ini kita pernah sampaikan, orang yang bersyukur itu adalah orang yang istiqomah. Walaupun Rasul telah wafat, walaupun para ulama kita Pak silih berganti, berpulang ke rahmatullah, memenuhi panggilan Allah untuk menghadap Allah, kembali ke asalnya. Kita tidak boleh kembali ke belakang, Pak. Tidak boleh mundur, tetap maju. Memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan oleh orang-orang sebelum kita, para ulama. Ya. Begitulah cara kita memuliakan para ulama kita. Bukan sibuk cari bekas minumnya para ulama. Ya, mengkultuskan pribadi, tidak apa. Hanya Rasul satu-satunya manusia yang dalam umat ini yang boleh kita ambil dari tubuhnya keberkahan. Dan itu setelah beliau sebelum beliau wafat atau ketika beliau masih hidup. Tapi setelah beliau wafat sudah selesai, Pak. Ya. Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Maka barang siapa yang menyembah Muhammad,
ketahuilah sesungguhnya dia telah wafat. Wa man kana ya'budullah, tapi yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Wala ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan tidak tersentuh dengan kantuk dan tidur. Jadi enggak pernah tidur. Allah itu enggak tidur, Pak. Jadi jangan pernah mengatakan apa Allah enggak melihat bagaimana kondisi yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Habis-habisan, Pak, digempur. Apa Allah enggak melihat saudara-saudara kita yang sekarang sedang dibantai dimanapun mereka berada karena mereka minoritas? Allah enggak tidur. Allah enggak lalai. Tapi Allah sengaja dengan hikmahnya untuk melihat, ya, apakah kita sebagai saudara-saudaranya mau membantu atau tidak. Apa sikap kita untuk menguji mereka yang sedang merasakan penderitaan tersebut. Tetap dalam Islam, teguh di atas Islam atau tidak. Semua kita diuji, Pak. Senang diuji, susah juga diuji. Hafizun li amrih, Allah menjaga urusannya, muntaqimun min aduwih, dan Allah mampu, sangat mampu membalas dari musuh-musuhnya. Wa inni usikum bitaqwallah, dan aku sungguh mewasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Wa hadzikum wa nasibikum wa ma ja'akum bihi nabiyyukum, dan dengan sunnah Nabi SAW, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi mewasiatkan untuk berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Wa antahtadu bihudah, dan mengambil petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadikan itu sebagai petunjuk hidupmu. Wa anta'tasimu bidinillah, dan berpegang teguh kepada agama Allah. Pegang kuat-kuat agama Allah ini, jangan sampai lepas. Fa inna kullaman lam yahdihillah dhal, karena sungguhnya orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, itulah yang sesat. Wa kullu man lam yu'inhu Allahu makhdhul, orang yang tidak dibantu oleh Allah, itulah orang yang rugi. Wa man hadahu ghairullah kana dhallan, barang siapa yang diberi petunjuk oleh selain Allah, maka itulah orang yang menyimpang. Tadi seperti yang sudah kita katakan, sebenar-benar petunjuk adalah petunjuk Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, lagi-lagi Abu Bakar itu membawakan ayat-ayat, ya, sebagai dalil dari perkataan atau tulisannya dalam surat tersebut. Man yahdillah fahuwal muhtad, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, dialah yang dapat petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka dia tidak, atau engkau tidak mendapatkan, tidak menemukan seorang pun yang bisa menjadi penolong dan pemberi petunjuk. Ya, karena sudah disesatkan sama Allah, Pak. Nah, makanya ini pentingnya kita terus minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. 5 kali sehari, Pak, kita sholat sehari semalam. Setiap rakaatnya kita minta hidayah. Berarti minimal ya 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta terus kepada Allah. Karena saking pentingnya, Pak, hidayah itu. Walan yuqbala lahu fid dunya amalu 'abdin hatta yuqirra bih, dan tidak diterima amal kebaikan apapun dari seorang hamba di dunia ini kecuali kalau dia mengakui kebenaran Islam. Makanya, Pak, orang baik tapi kok non muslim, artinya tidak masuk Islam, eman, Pak. Makanya kalau ada orang baik di luar Islam, sangat besar harapan kita supaya dia mau menerima kebenaran Islam, Pak. Sehingga kita harus semangat untuk, kalau tidak mampu menunjukkan kepadanya atau mengarahkan atau membimbing dia, minimal kita berdoa kepada Allah agar dia dapat hidayah. Walam yuqbal lahu fil akhirati sarfun wala adlun, dan kalau sudah di akhirat nanti gak akan diterima lagi oleh Allah, Pak, bagi orang kafir. Sebanyak apapun harta yang dia punya dalam rangka untuk menebus kekafirannya itu, gak bisa, Pak. Sudah lewat waktunya. Waqad balagani ruju'u man raja'a minkum. Nah, ini baru masuk tentang
orang-orang yang murtad. Sungguh telah sampai kepadaku orang-orang yang murtad di antara kalian dari agama Islam ini setelah dia mengakui kebenaran Islam. Kan awalnya waktu Nabi masih hidup mengaku, baiat, menyatakan dukungan, terus balik ke daerahnya. Enggak lama setelah dengar wafatnya Nabi, diperangi sama Abu Bakar gara-gara apa? Dimasukkan ke dalam kategori orang-orang riddah, keluar dari agama Islam. Ya, dengan 3 pembagian yang sudah kita sampaikan. Wa amila bih, dan setelah mengamalkan amal-amal Islam, ightiraran billahi wa jahlan bi amrih, karena terpedaya dan kebodohan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas perintah Allah untuk tetap istiqomah di atas agamanya. Wa ijabatan li syaitan. Nah, ini. Dan karena memenuhi panggilan syaitan. Orang kenapa Pak murtad? Pasti ada apa? Faktor dari eksternal, yaitu syaitan. Dalilnya bahwa orang yang keluar dari agama Islam alias murtad itu adalah karena memenuhi panggilan syaitan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahf ayat 50, wa idz qulna lil malaikah, dan ingatlah tatkala kami mengatakan kepada para malaikat, termasuk di dalamnya iblis, usjudu li Adam, perintah Allah apa? Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Kana minal jin. Dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih. Dia fasik terhadap perintah Tuhannya. Tahu kalau itu perintah Allah sujud, tapi karena hasad, dengki, iri yang luar biasa terhadap Adam, enggak mau. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni? Apakah kalian menjadikan dia dan keturunan-keturunannya, bala tentaranya sebagai penolong-penolong selainku? Wahum lakum adu, padahal mereka itu bagi kalian adalah musuh. Bi'salil zalimina badala, maka sungguh jelek, sungguh buruk ganti yang didapatkan oleh orang-orang zalim. Malah menjadikan setan-setan sebagai pelindung, setan-setan sebagai penolong, sebagai teman dekat. Maka itu adalah seburuk-buruk pilihan dari orang-orang yang zalim. Waqal, Allah juga berfirman, dalil yang lain, innasyaitana lakum adu, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, Allah perintahkan, maka jadikan dia, setan itu, sebagai musuh. Jadi ada berita, kemudian perintah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Ini penguat yang luar biasa, Pak. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya tujuan setan itu mengajak kelompoknya liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka menjadi penghuni neraka sa'ir, supaya menemani setan-setan itu di neraka. Wa inni ba'atsu ilaikum fi jaishin. Kemudian Abu Bakar meneruskan suratnya, dan aku mengutus kepada kalian. Saya langsung terjemahkan ya, mengingat waktu, karena kita masih membahas poin yang terakhir, yaitu yang tersirat. Ini yang tersurat dulu. Aku telah mengutus kepada kalian tentara dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang dikenal dengan tabi'in. Jadi di zaman Abu Bakar juga sudah terkenal atau sudah dikenal istilah sahabat Nabi, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, orang setelah mereka lagi.
Ya, berdasarkan hadis Nabi, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah generasiku, yaitu sahabat. Kemudian yang setelah mereka, yaitu tabi'in, dan yang setelah mereka lagi, tabi'ut tabi'in. Dan aku merintahkan masing-masing panglima di pasukan-pasukan tersebut jangan menerima dari seorang pun kecuali keimanan kepada Allah, Islam. Dan janganlah memerangi orang-orang tersebut sampai dia mengajak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi didakwahi dulu. Nah, ini bukti, Pak, kalau Islam itu mengedepankan kasih sayang. Didakwahi dulu, dikasih tahu. Kalau mereka memenuhi ajakan dakwah tersebut, kemudian mereka masuk kembali kepada Islam. Nah, ini kan sasarannya orang-orang yang telah murtad, Pak. Berarti sebelumnya dia sudah paham tentang Islam, terus diingatkan lagi. Mau menerima kebenaran Islam kembali dan mengamalkan amal soleh, maka diterima darinya dan ditolong dia untuk itu. Namun kalau dia enggan, maka barulah utusanku ini, panglima tadi, mengerahkan pasukannya untuk memerangi mereka. Sampai kapan? Ya fi'a ila amrillah, sampai mereka kembali kepada petunjuk agama Allah yang benar. Jadi tujuan dari adanya jihad, dakwah, itu supaya orang mau kembali kepada petunjuk yang benar, yaitu penghambaan diri hanya kepada Allah saja. Udah itu. Bukan untuk menghambakan diri kepada manusia. Kita itu berdakwah bukan supaya saya atau orang yang berdakwah itu dikeramatkan, dikultuskan, dimuliakan, tidak. Nabi saja berdakwah ke Taif sampai beliau berkorban, berdarah-darah kakinya, terluka, dihina, diejek, diusir, bahkan mau dibunuh. Nah itu, sekelas Nabi SAW merasakan hal tersebut. Kemudian janganlah aku memerintahkan mereka untuk tidak membunuh orang yang lemah di antara mereka atau orang yang tidak ikut berperang. Aku melarang mereka untuk membakar mereka. Jadi nggak boleh walaupun itu musuh terus diperangi dengan cara membakar. Nggak boleh. Dilarang dalam Islam. La yu'aqibu bin nar illa rabbun nar. Tidaklah diperkenankan untuk menghukum dengan api kecuali Tuhannya api, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kaidah. Dan barang siapa yang mengikutinya maka itu kebaikan buat dia. Namun barang siapa yang tidak mau atau enggan tetap ngotot keluar dari Islam, maka itu perbuatannya sama sekali tidak melemahkan Allah. Falan yu'jizallah. Enggak membuat Allah jadi lemah. Karena Allah qawi. Allah Maha Kuat. Dan aku telah merintahkan utusanku untuk membacakan suratku ini kepada setiap perkumpulan atau pertemuan. Jadi di keramaian orang untuk dibacakan secara umum. Maka apabila sebuah komunitas masyarakat mengumandangkan azan, maka aku perintahkan kepada pasukanku untuk menahan diri, jangan menyerang. Karena itu pertanda, Pak, sebuah negeri disebut sebagai negeri kaum muslimin. Nah, ini dalil agar kita tetap taat kepada pemerintah atau pemimpin, ya, selama negeri tersebut syiar Islamnya masih ada. Tidak boleh beralasan syiar Islamnya ada tetapi pemimpinnya tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, kemudian
tidak ditaati? Enggak. Itu bukan konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Namun ketika tidak ada azan di sebuah komunitas, maka tanyakan kepada mereka apakah mereka mau untuk memeluk Islam atau tidak. Maka kalau mereka mau, aman. Ya. Alhamdulillah. Namun kalau tidak mau, sampaikan kepada mereka, kalian boleh untuk tidak masuk ke dalam Islam, tapi kewajiban kalian begini dan seterusnya. Demikian isi surat terbuka Abu Bakar, dan itu yang tersurat. Sudah jelas Pak, Bu, ayat-ayat isi suratnya berisi hal-hal mengajak kepada kebaikan, mengingatkan dan menyadarkan orang. Karena sasaran utamanya adalah orang-orang yang murtad. Awalnya Islam tapi keluar dari agama Islam. Kemudian kita melihat ada dalil-dalil dari Al-Quran, ya, dibawakan dalam sebuah surat. Ini menunjukkan kalau surat itu juga wasilah untuk berdakwah. Dan masih banyak lagi yang lain dari yang tersurat yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang kedua, terakhir sebagai penutup kajian kita, yaitu poin pembahasan tentang yang tersirat. Apa sih hikmah dari Abu Bakar membuat surat terbuka seperti ini? Nah, yang tersiratnya Pak, Bu, adalah kita melihat kesungguhan dari Abu Bakar. Gak cukup hanya dengan mengutus seorang utusan, tapi buat tulisan untuk menyampaikan pesan yang harus dimaklumi dan diketahui, bahwasanya kasih sayang Islam itu sangat besar. Islam menginginkan kebaikan untuk pemeluknya. Kalian bukan menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah membuat manusia kembali kepada penghambaan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadi muwahhid, inilah tujuan dari dakwah. Bagaimana caranya supaya setiap orang itu yang dia ibadahi hanya Allah saja. Tauhid. Oleh karena itu betapa pentingnya masalah ini menunjukkan kalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mengerti dan paling paham tentang inti ajaran dari nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah betapa beliau semangat untuk menebar kasih sayang ini. Agama Islam adalah agama yang cinta perdamaian. Kemudian di akhir sesi kita antara azan dan iqamat ini, kami menyambut baik dan ikut bergembira, alhamdulillah, dari hasil pertemuan antara negara Saudi Arabia dengan Amerika, kemudian dari beberapa negara yang lain yang ikut serta dalam pertemuan tersebut, yang salah satu hasil utamanya adalah pencabutan sanksi hukuman dari Amerika atas Suriah, gitu ya, sanksi ekonomi dicabut, alhamdulillah. Hadza min fadlillah. Sebagaimana saudara-saudara kita di Suriah berbahagia, bergembira karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kemudian usaha dan lobi-lobi dari orang-orang yang Masya Allah patut kita sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kita. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang berperan serta atas hasil yang sangat menyenangkan dan mengembirakan itu mendapat balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.